licin apa enggak. Lalu kamu rasakan di ujung dari buku jari kamu, apakah ampula rektalnya itu kolaps apa enggak. Nah, setelah itu kamu juga setelah kamu nilai, kalau misalnya pada pasien dengan ini ya, fun fact aja ya, nice to know ini kalau kamu kan dalam BPH kan, kamu jangan lupa DRE juga ya, karena kamu bisa raba prostat kan dari rektal ya. Lalu kamu cari nyeri tekan, biasanya ada nyeri. Nyerinya itu gimana cara kita mendeskripsikannya adalah dengan arah jarum jam biasanya ya. Jadi misalnya nih pasien peritonitis misalnya ya, peritonitis, maka kamu akan mendapatkan hasil RT dia adalah pain atau nyeri pada semua arah jam, seluruh arah jam, ya. Oke. Oh ya, kalau bagi kalian yang pernah RT pasien ya, pasien itu biasanya paling sering di RT dengan posisi litotomi atau posisi lateral decubitus, left lateral decubitus boleh ya. Jadi jam 12-nya adalah di mons pubis. Ya, jam 12-nya adalah di mons pubis. Nah, aku kasih lagi satu nih pertanyaan yang sering ditanyain biasanya kalau kamu ikut operasi hemoroidektomi atau misalnya apa kalau di LV harar gitu ya. Saya koas tuh biasanya ditanya, hemoroid itu biasanya paling sering muncul di arah jam berapa sih? Nah kamu harus ingat ya kalau hemoroid itu paling banyak di 3, 7, sama 11 ya. Gitu ya. Oke deh. Lalu pada pasien-pasien wanita, kamu juga penting untuk lakukan pelvic examination. Tentunya ini kamu lakukan semuanya dengan informed consent yang baik, dan juga biasanya sih pelvic examination kita lakukan kalau misalnya pasiennya udah menikah, ya. Kamu bisa lakukan pemeriksaan dengan spekulum, bisa juga melakukan pemeriksaan bimanual untuk mencari apakah ada nyeri goyang porsio, nyeri tekan adnexa gitu ya. Oke, genitalia examination in males juga penting ya. Nah, ini nih. Lalu kita lakukan special test and sign. Nah, oke, aku kasih nih ya beberapa special test yang biasanya ditanya ini. Misalnya paling klasik deh, appendicitis akut. Nah, appendicitis akut kan banyak tuh special testnya, sign-nya. Yang penting kamu ingat itu aku biasanya cuma ingatnya 5. Jadi yang pertama itu adalah pain di McBurney point. Nah, di mana sih McBurney point itu? Kamu tarik garis imajiner dari umbilikal ke sias, lalu kamu tentukan suatu poin sepertiga lateral dari garis imajiner itu. Di sanalah McBurney point. Di sana harusnya merupakan suatu punktum maksimum dari pain dari appendicitis akut. Ya, kedua yang harus kamu cek adalah rebound tenderness. Apa sih rebound tenderness itu? Nah, rebound tenderness itu adalah pada saat setelah kamu di palpation, lalu kamu lepas dengan cepat. Nah, dia akan merasakan pain pada saat kamu lepas juga. Apa nama lainnya rebound tenderness ini adalah Bloomberg sign. Ya, sehingga kalau dia merasakan pain, maka dia adalah Bloomberg sign positif. Ya, oke. Selanjutnya kita cek apalagi special testnya. Special testnya adalah obturator sign. Ya, obturator sign itu pasien dalam posisi supine, kamu fleksi, lalu kamu eksternal rotasi dari hipnya. Ya, bila ada pain maka dia positif. Selanjutnya kalau SOAS, pasien bisa LLD, lalu dengan kamu ekstensikan hipnya ke belakang ya. Kalau dia merasakan pain maka positif seperti gitu ya. Nah, ada 2 lagi nih, biasanya lebih jarang ditanyain sih. Kalau misalnya yang pertama adalah rovsing. Rovsing itu pasien akan merasakan pain pada saat kamu di palpation di sebelah kiri. Nah, ini kenapa sih dia rovsing sign ini bisa terjadi? Nah, itu biasanya karena ada isi dari ususnya. Jadi, kamu neken di kiri, isi ususnya itu malah akan mengiritasi si appendix di sebelah kanan. Dia tetap akan sakit di sebelah kanan. Ya, kalau yang kedua itu adalah Dunphy sign. Dunphy sign ini sebenarnya merupakan sign dari adanya suatu peritonitis. Jadi, saat kamu minta pasiennya, Pak, boleh batuk nggak yang kenceng. Nah, pada saat dia batuk, intraabdominal pain-nya itu akan naik kan, sehingga peritonitis yang udah inflame ini akan semakin sakit. Nah, maka kalau dia sakit itu kita bilang dia positif ya. Lalu special test yang lain lagi misalnya pada kolesistitis misalnya. Kolesistitis biasanya paling banyak dicari adalah apa? Murphy sign. Apa sih Murphy sign itu? Murphy sign itu kamu lakukan di palpation pada hepar pada saat dia
ekspirasi, pada saat dia ekspirasi, maka kamu akan lakukan depalpation, lalu pasiennya akan terjadi suatu inspiratory pause. Ya, terjadi suatu inspiratory pause karena pasiennya sakit. Karena pada saat dia maksimal inspirasi, maka jari kita itu akan bersentuhan dengan tip of liver. Ya, sehingga dia akan terjadi suatu inspiratory pause, itu kita bilang morfisanya positif. Apalagi sih special test yang biasa ditanyain perseptor aja ya. Oke, biasanya pada saat pemeriksaan hernia inguinalis ya. Pemeriksaan hernia inguinalis, jangan lupa kita harus periksa pasiennya berdiri dan juga berbaring ya. Lalu kamu lakukan ada 3 namanya Zeeman test, fingertip test, sama ring occlusion test ya. Oke, nanti mungkin kita akan bahas lebih banyak kalau misalnya nanti kita akan bahas tentang inguinal hernia di sesi-sesi berikutnya ya. Tapi itu kamu bisa cari dan kamu ingat nanti kalau kamu ditanyain perseptor kamu udah tahu nih gitu ya. Oke, selanjutnya, nah sekarang kita sampai pada tahap evaluation atau bisa kita bilang pemeriksaan penunjang. Nah, ini merupakan list atau daftar dari tes yang sering dilakukan ya, tes laboratorium yang sering dilakukan atau dites pada pasien-pasien dengan akut abdomen. Tentu saja ini bukan hafalan mati-matian yang bahwa 100% ada di sini, bahwa 100% akan dilakukan di klinis ya. Tentu saja kita lakukan sesuai dengan indikasi dari anamnesis dan PF kita. Jadi dari sejak kita anamnesis dan kita pemeriksaan fisik, kita udah ada arah nih. Oh, sepertinya pasien ini obstruksi nih. Oh, sepertinya pasien ini kok kayak peritonitis ya gitu ya. Nah, dari situ baru kita bisa memutuskan, oh kayaknya misalnya kalau pasiennya apendisitis akut, bagusnya di USG deh atau di CT scan gitu. Nah, misalnya kalau pasiennya obstruksi bawel nih, oh kayaknya lebih bagus di BNO 3 posisi. Nah, ini juga ada nih kemarin nih. Apa sih BNO 3 posisi itu? Nah, kita bisa lihat di bagian radiologi ini ya. Jadi di pilihan radiologi itu paling sering dilakukan adalah 3 ini. Pertama adalah USG atau ultrasound. Yang kedua adalah X-ray abdomen 3 posisi, yaitu upright, supine, dan LLD. Nah, ini kamu ingat juga ya, biasanya ditanyain juga. Sebagai nanti kamu lulus sebagai dokter umum di IGD, kamu juga harus tahu bahwa ini merupakan salah satu pemeriksaan standar atau pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosa adanya suatu akut abdomen. Ya. Yang ketiga, CT scan abdomen. Tentu saja CT scan ini lebih bagus ya dibandingkan ultrasound. Misalnya kalau misalnya pasiennya dengan APP akut, bisa nggak dideteksi dengan CT scan? Bisa. Tapi perlu kita ingat bahwa disesuaikan dengan tingkat ekonomi pasien juga ya. Lalu disesuaikan juga dengan seberapa cepat kita bisa pemeriksaan itu bisa dilakukan ya, soalnya ultrasound kan misalnya operator dependent ya, itu merupakan salah satu pertimbangan dari ultrasound juga. Oke, jadi BNO 3 posisi itu kamu ingat ya, posisinya adalah 3, upright, supine, atau LLD, left lateral decubitus. Upright itu biasanya digantiin dengan setengah duduk kalau misalnya pasien KU-nya jelek, gitu ya. Oke, selain itu apa lagi sih yang kita bisa lakukan? Nah, ini kita bisa lakukan suatu pemeriksaan yang lebih invasif lagi nih, lebih invasif dan jarang dilakukan. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan ini, intraabdominal pressure monitoring, diagnostik laparoskopi, dan juga DPL atau diagnostik peritoneal lavage, ini merupakan pemeriksaan yang invasif karena membutuhkan suatu akses masuk ke dalam rongga intraperitoneal. Oke, karena dia bersifat invasif, maka udah jarang dilakukan sekarang, terutama di kota-kota besar kan kita udah punya banyak tuh mesin-mesin imaging. Nah, jadi biasanya pilihannya adalah imaging, CT scan, X-ray, lebih dipilih dibandingkan pemeriksaan-pemeriksaan ini. Ya, nice to know aja kamu tahu nih, oh ada ternyata pemeriksaan namanya DPL gitu ya. Gitu. Oke. Nah, apa sih pemeriksaan-pemeriksaan yang kita dapatkan di klinis atau misalnya pemeriksaan laboratorium yang akan mendukung bahwa oh kayaknya pasien ini kok kasus bedah gitu ya. Nah, ini udah aku cantumkan di slide-slide ini ya.
bisa dilihat sendiri ya. Pertama itu kan dari physical examination atau laboratory finding ya. Bisa juga dari radiographic finding yang aku bilang mungkin ada massive dilatation dari intestine atau misalnya ada suatu loop, bisa aja dia terjadi suatu volvulus gitu ya. Oke, lalu terjadi suatu pneumoperitoneum. Pneumoperitoneum itu yang kemarin juga udah ada tuh kalau kalian udah pantengin story IG-nya tadi situ ya. Aku udah upload tuh, itu X-ray dari pasien beneran. Dia terdapat pneumoperitoneum. Nah, dia itu terdapat kupolasain. Kupolasain itu terdapat di arkus, di kamu kalau X-ray BNO 3 posisi, dia terdapat di arkus, dia terjadi suatu adanya tanda dari adanya suatu perforasi, sehingga ada udara yang keluar ke rongga intraperitoneal, menyebabkan suatu kupolasain, atau menandakan adanya pneumoperitoneum. Ya kan, pneumo artinya udara, peritoneum berarti di dalam peritoneum, ya. Oke, atau mungkin aja ada ekstravasasi. Nah, ini boleh juga kalau misalnya kamu lakukan CT scan dengan kontras, ya bisa kelihatan. Atau kamu melakukan CTA, CT angiografi. Biasa lakukan ini, kita dapatkan ada vascular occlusion. Kapan kita lakukan CTA? CTA itu advance sekali ya. Kamu bisa lakukan kalau misalnya kamu curiga terjadi suatu ischemic mesenterica. Ya, oke. Selanjutnya ini DPL ya. DPL ini intinya kamu akan lakukan suatu fungsi ke dalam intraperitoneal, lalu kamu akan ambil cairan di dalam intraperitoneal, lalu kamu lihat apakah cairannya ini contain lebih dari 250 WBC atau lebih dari 300.000 gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini nih pertanyaan favorit juga, dan ini juga apa yang harus kamu tahu kalau kamu mau menjawab OSCE. OSCE kan dari kamu menerima pasien, anamnesis, sampai kamu memberikan terapi awal di IGD sebagai dokter umum, kan? Nah, ini ya, initial treatment dari pasien-pasien dengan akut abdomen yang kamu curiga bahwa ini adalah kasus bedah. Ya, karena kalau nanti akan OSCE bedah, ya jadi pasti kasusnya bedah lah ya. Oke, nah apa yang harus kamu lakukan nih kalau pasien dengan akut abdomen? Nah, pertama, kamu rawat inap pasiennya, ya, kamu rawat inap pasiennya. Lalu kamu lihat dari TTV-nya. Tadi kan ada 4, bisa ditambahkan 1 SpO2 atau saturasi oksigen. Kalau misalnya ada data pada OSCE kamu bisa berikan oksigen suplementasi sesuai dengan SpO2 dia, ya.